Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semangat belajar, jumpa lagi dengan Ibu Maryam. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama lagi. Sudah siapkah kalian? Tetap semangat belajar di rumah ya, agar apa yang kalian cita-citakan akan tercapai. Mintalah bantuan bimbingan belajar kepada orang tua kalian dengan mengucapkan kata tolong. Dan ucapkan terima kasih setelah kalian diberi bantuan atau diberi sesuatu. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan penuh dengan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran ini diharapkan anak-anak satu, mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Dua, mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Tiga, mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Anak-anak, apa yang kalian gunakan untuk bisa melihat video pembelajaran ini? HP bukan? Agar kalian bisa menyalakan HP, apa yang harus kalian lakukan? Ya, betul. Mengisi energi HP dengan energi listrik menggunakan alat yang disebut dengan charger atau pengisi daya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai peran listrik di era globalisasi serta kerjasama bangsa Indonesia dengan negara-negara di dunia. Sebelumnya, marilah kita saksikan tayangan video berikut ini. Tayangan video tadi menjelaskan perkembangan teknologi, terutama teknologi komunikasi yang menjadikan informasi menjadi sangat cepat diakses oleh semua orang di seluruh penjuru dunia, hanya dalam hitungan detik. Globalisasi memungkinkan berbagai makanan dari negara lain bisa kita temui. Begitu juga beragam produk seperti HP, jam tangan, mobil, boneka, dan sebagainya. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri. Misalkan batik yang merupakan pakaian nasional kita. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut dapat dengan mudah kita temui. Anak-anak, pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Untuk menambah pengetahuan tentang kerjasama ASEAN, kalian baca artikel berita tentang pertemuan politik para menteri luar negeri negara-negara di dunia di buku kalian ya. Dalam artikel tersebut menceritakan peran Indonesia
dalam memperkenalkan seni budaya dengan menampilkan berbagai kesenian daerah seperti tari-tarian tradisional serta penampilan angklung interaktif oleh Sauma Ujo yang sangat membantu pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Anak-anak, angklung adalah alat musik multitonal atau bernada ganda yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda, Jawa Barat. Dan sekarang sudah mendunia loh. Alat musik ini dibuat dari bambu. Dibunyikan dengan cara digoyangkan, sehingga menghasilkan bunyi khas yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Berikut tutorialnya. Dan menggerakkannya, ini tidak usah bergerak, cukup jari-jarinya atau tangan kanan. Antara fungsi angklung yang dikenal oleh masyarakat Sunda sejak masa kerajaan Sunda adalah sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Untuk lebih mengenal seni budaya kita, marilah kita simak cuplikan video berikut ini. Musik angklung dari Sunda. Tari topeng dari Jakarta. Tari saman dari Aceh. Tari pendet dari Bali. Tari pecot dari Madura. Dan masih banyak lagi seni budaya yang ada di negara kita ini. Dan sebagai anak bangsa, tentunya kita wajib melestarikannya. Nah, anak-anak, sebagai tantangan kalian, carilah informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Dengan cara mengisi diagram di samping ini ya. Perlu kalian ketahui, di era globalisasi ini, listrik memiliki peran penting yang tidak dapat dipungkiri. Bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di dunia. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Berikut urutan proses pada pembangkit listrik tenaga air. Air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian air masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa besar mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan.
untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian oleh generator diubah menjadi energi listrik. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, panas bumi, sinar matahari, dan sumber energi lainnya. Nah, tantangan kalian selanjutnya, ceritakan kembali urutan proses pembangkit listrik tenaga air tadi di depan orang tua kalian ya. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai kerjasama Indonesia dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Peran Indonesia dalam memperkenalkan seni budaya dengan cara menampilkan berbagai kesenian daerah seperti tari-tarian tradisional serta penampilan musik angklung. Di era globalisasi ini, listrik memiliki peran penting tidak dapat dipungkiri. Bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air, urutan prosesnya sebagai berikut. Air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa besar, mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tenaga energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Baiklah anak-anak, untuk kali ini Ibu cukupkan dulu pembelajaran hari ini. Tunggu pembelajaran dari Ibu selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan membiasakan mencuci tangan, selalu makan makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, serta jangan lupa mendoakan semua teman-teman kita agar terhindar dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.